Sahabat Dewiku, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Jarod Wahyu Wibowo. Pak Jarod ini dia adalah Direktur Pengembangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kita beruntung nih hari ini disambangi atau dihadiri oleh Pak Jarod di podcast kita. Nah, kita akan coba menggali lebih jauh tentang bagaimana supporting daripada Kementerian Koperasi, terutama lembaga LPDB, terhadap pengembangan desa wisata hijau di Bali dan khususnya dan lebih umumnya di Indonesia. Nah, kita sapa dulu Pak Jarod. Pak Jarod, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan selamat datang. Selamat pagi Pak Igo. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan hari ini menyenangkan dan sehat. Ya. Nah, kita berharap bahwa podcast kita ini bisa memberikan banyak informasi pencerahan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat desa, bagaimana desa wisata hijau itu dikembangkan ke depan. Nah, Pak Jarod, kita ingin tahu sedikit LPDB itu apa sih Pak Jarod sebenarnya? Oke, baik. Ya, makasih Pak Igo. Pertama-tama tentu selamat nih buat Pak Igo dengan podcast Dewikunya. Luar biasa, ini salah satu atensi yang harus kita menjadi perhatian bersama. Baik Pak Igo dan rekan-rekan sekalian dari penonton Dewiku, LPDB KUMKM ini merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM dan juga punya ibu, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi kalau bicara perusahaan, ada dua pemegang saham terbesar, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Keuangan. Punya Bapak Pak Teten Mas Duki, punya Ibu Bu Sri Mulyani. Nah, jadi teman-teman podcast Dewiku, jadi LPDB KUMKM ini merupakan badan layanan umum yang fungsinya adalah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat. Sejak tahun 2020 kami dimandatkan itu lebih kepada koperasi. Kenapa koperasi? Karena menurut Menteri kami saat itu menyatakan bahwa dengan koperasi, masyarakat UKM itu bisa melakukan konsolidasi. Nah, koperasi menjadi agregator yang cukup bagus untuk menaikkan skala ekonominya. Kenapa demikian? Contoh misalnya kalau di agroindustri. Teman-teman podcast penonton Dewiku, negara kita, negara agrari misalnya, itu masyarakat Indonesia rata-rata memiliki lahan-lahan yang sangat minim, 0,5 hektar, 1 hektar, maksimal sekali 1 hektar, tapi jarang sekali ada yang cuma 1/4 hektar. Nah, kalau untuk dia melakukan usaha kepada perindustriannya, misalnya pertaniannya, maka skala ekonomi itu akan sangat minim. Sulit untuk dia berkompetisi mengembangkan usahanya menjadi lebih tinggi lagi. Nah, inilah kemudian kenapa akhirnya diminta untuk dalam bentuk koperasi. Tidak hanya itu, banyak sekali kemudian kenapa hanya kepada koperasi. Nah, LPDB KUMKM dalam fungsinya menyalurkan dana bergulir itu tidak hanya sekedar memberikan dana pinjaman atau pembiayaan saja, Pak Igo, ya teman sekalian. Tetapi juga kami berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2020, Pak Teten Mas Duki memberikan luar biasa ruang lebih kepada LPDB untuk memberikan layanan yang lebih prima kepada stakeholdernya, terutama koperasi. Yaitu dengan apa adanya kalau dalam bahasa kami adalah dampingan dan juga inkubasi. Sehingga harapannya pada saat adanya dana LPDB bergulir, tidak hanya si mitranya yang kemudian mendapatkan dana, tetapi juga memberikan dampak luas kepada ekosistem industri si koperasinya, gitu. Nah, tentu fungsi-fungsi ini membuat LPDB harus lebih memiliki kompetensi yang kuat, memiliki kapasitas yang luar biasa supaya bisa mengikuti perkembangan dinamika si mitranya. Gitu, Pak Igo. Apakah ini memang fokusnya ke masyarakat desa aja ataukah secara umum ke semua masyarakat? Sebenarnya masyarakat desa dan kota itu dalam konteks
mitra LPDB itu adalah yang memang membutuhkan pendampingan dan pembiayaan. Pembiayaan, ya. Fokus kita adalah yang sebenarnya belum memiliki akses luas kepada pendanaan, Pak Igo. Sehingga pada saat mereka ada kebutuhan terkait dengan untuk usahanya, karena harus produktif ya Pak. Jadi teman-teman sekalian, LPDB harus produktif. Nah, pada saat mereka kesulitan mendapatkan akses pendanaan yang demikian, nah LPDB hadir oleh pemerintah gitu ya, untuk memberikan tadi tidak hanya pendanaan tapi pendampingan dan juga inkubasi. Nah, gitu. sedikit tentang akses pendanaan, saya kira ini penting juga. Kadang-kadang informasi itu kan nyangkut. Masyarakat mungkin tidak terlalu paham sehingga mendapatkan akses itu seperti apa. Nah, akses untuk mendapatkan dana ini mungkin bisa Pak Jarod jelaskan sedikit. Yang pertama tentu tadi bahwa mandatorinya adalah koperasi, karena memang mandatnya Pak Menteri. Berarti harus ada koperasi dulu. Harus koperasi. Jadi ibaratnya badan usahanya berbentuk koperasi. Karena ini mandat dari Pak Menteri kami dengan berbagai tadi argumentasi yang disampaikan gitu ya, supaya karena begini Pak Igo, teman-teman sekalian podcast diriku, bahwa untuk UKM sudah ada 27 kementerian lembaga yang ikut intervensi memberikan pendanaan. Bahkan perbankan nasional pun Himbara misalnya itu dengan kurnya setiap tahun ada anggaran ratusan triliun untuk pendanaan kepada UKM. Nah, koperasi tidak ada yang fokus kepada koperasi, Pak Igo. Nah, LPDB kemudian setelah dia koperasi tentu harus memiliki usaha. Kenapa harus memiliki usaha? Karena nanti itulah yang akan dikembangkan usahanya, sehingga ada niatan dari para anggota koperasi, daripada pengurusnya untuk meningkatkan usaha si koperasinya, Pak Igo. Nah, kalau dari sisi LPDB tentu kita memberikan service excellent dalam rangka memudahkan masyarakat yang butuh tadi, Pak, yang butuh fasilitas tadi dengan berbagai sentuhan teknologi digital. Kita mudahkan, misalnya teman-teman di Papua membutuhkan dana LPDB, tidak perlu ke Jakarta karena memang kami nggak punya cabang, Pak. Tetapi kami membuat akses dimudahkan dengan e-proposal. Ada satu website kita lpdb.id, maka seluruh akses services layanan kami bisa diakses melalui itu, Pak Igo. Jadi memang kami berusaha ke situ, Pak Igo. Kemudahan, betul. Nah, untuk dana bergulir ini, koperasi yang sudah terbentuk dari katakanlah dari desa atau ke masyarakat kota, apakah ada persyaratan khusus misalnya harus punya harus sudah berapa lama berdiri dan lain sebagainya? Betul. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Koperasi juga, karena kita mandatnya ada di peraturan Menteri, harus compliance, harus patuh dengan aturan itu. Jadi syaratnya adalah sudah melakukan RAT 1 kali. Misalnya begini, RAT, Pak Igo dengan rekan-rekan dari Dewiku Podcast membentuk koperasi tahun ini gitu ya. Nah, kemudian bulan Oktober atau bulan Juli sekarang, nah baru nanti Januari, kemudian RAT 1 kali untuk 1 tahun periode. Nah, itu baru boleh akses. Kenapa? Karena biar mendapatkan gambaran historikal usahanya. Gitu. Tadi kita sudah bicara bahwa Pak Jarod, koperasi menjadi yang penting, dan dana bergulir ini hanya bisa disalurkan kalau di desa atau di perkotaan itu ada koperasinya. Nah, apakah kalau misalnya desa wisata yang belum punya koperasi, desa wisata hijau misalnya, mereka berinisiatif untuk bentuk desa wisata, bentuk koperasi, dimungkinkan untuk bisa mendapatkan dana bergulir atau gimana? Jadi gini, tadi yang kami sampaikan ya teman-teman podcast Diriku, jadi LPDB tadi tidak hanya memberikan layanan bentuk pembiayaan atau pendanaan saja, Pak Igo, tetapi juga pendampingan dan inkubasi. Nah, contoh misalnya ini bukan desa wisata, tapi ada satu desa di Boyolali sana yang semuanya adalah ibu-ibu. Mereka bercocok tanam hortikultura. Mereka individual, kemudian kita melihat tidak bisa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, itu kemudian kita intervensi. Dengan cara apa? Pendampingan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dampingin dari awal untuk pembentukan koperasinya. Tetapi tidak hanya LPDB yang kita libatkan, tetapi juga dinasnya. Kalau itu nanti koperasinya adalah luasannya hanya kabupaten, maka kita libatkan dinas kabupaten. Kalau luas sampai provinsi, libatkan provinsi. Misalnya di Bali sini misalnya ada forum komunikasi untuk desa wisata se-Bali. Nah, membentuk koperasi satu provinsi. Nah, maka dari awal kita akan desainkan koperasinya itu ada koperasi
koperasi yang sifatnya untuk satu provinsi. Nah, nanti dampingannya dari dinas provinsi. Itu dimungkinkan, Pak. Nah, tinggal nanti ini kan sesuatu yang butuh ketahanan dalam berproses, Pak Igo. Betul. Pada saat tadi saya sampaikan syarat berapa lama, itu valid sekali plan Pak Igo. Berdiri tahun 2024 ini misalnya Juli, kemudian beroperasional. Nah, tadi syaratnya adalah pernah RAT 1 kali. RAT 1 kali. Betul. Jadi setelah RAT baru kita lakukan namanya pendanaan. Nah, pendampingan ini bisa dua, langsung dari teman-teman LPDB sifatnya, atau dengan ada yang namanya pola inkubasi. Inkubasi itu kayak di Bali dulu pernah kita bersama dengan teman-teman dari Universitas di Udayana, lembaga inkubatornya kita rekrut menjadi partner kami di Bali. Nanti dari teman lembaga inkubator lah yang mendampingi langsung kepada koperasi yang dibentuk tadi. Gitu. Pak Igo. Oke, Pak Jarot. Jadi artinya bahwa LPDB juga bisa memfasilitasi untuk pembentukan koperasi di desa Oke. Di Bali sendiri apakah LPDB punya proyek atau punya contoh pendampingan terhadap koperasi yang sudah? Nah, kalau desa wisata kita sudah beberapa kali, tahun 2022 bahkan kita sudah ada MOU dengan Menparekraf gitu ya. Terkhusus dari Deputi Aspek Pembiayaan. Karena kita ingin menyasar bagaimana membangun ekosistem desa wisata di Bali, Pak Igo. Nah, memang sampai sekarang ini masih berproses. Harapan kita tentu pecah telur segera ya, karena menjadi roadmap kita untuk desa wisata itu fokus dari Pak Menteri juga. Nah, kalau untuk di Bali, contoh yang mungkin gampang, nggak apa-apa saya sebutkan merek ya, boleh. Jadi misalnya, waktu pandemi kemarin, teman-teman supplier usaha oleh-oleh itu terdampak luar biasa. Jadi para UKM supplier ini, Pak, handicraft, kerajinan tangan yang suka kita beli di toko misalnya Krisna lah ya. Nah, itu kan mereka sulit saat itu hidupnya. Kenapa? Pariwisata mati total, Pak Igo. Nah, LPDB kemudian hadir untuk memberikan kekuatan baru kepada para UKM supaya mereka bisa kembali produksi. Tetapi ada kepastian pasarnya. Itulah kita gandeng Pak Ajik, pemilik Krisna. Nah, UKM ini kemudian berkumpul dalam satu koperasi. Sehingga mereka memiliki akses untuk pendanaan kepada kami. Pada saat mereka mau bikin lagi, mereka butuh modal kerja, Pak Igo, dana itu kita kucurkan lewat koperasi. Siapa yang dapat? Anggota-anggotanya. Nah, itulah yang kita lakukan. Artinya apa? Pendampingan ini tentu juga akan relevan dengan model desa wisata. Nah, tinggal nanti apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana pengembangan marketnya. Gitu, Pak Igo. Pak Jarot, artinya bahwa desa wisata saat ini memang membutuhkan untuk dipercepat pembentukan koperasi ya, kalau ingin mendapatkan dana LPDB. Betul. Nah, apa kira-kira langkah yang diusulkan ataukah diinginkan oleh Pak Jarot supaya proses ini bisa dipercepat dan masyarakat bisa mendapatkan akses pendanaan yang lebih. Nah, baik Pak Igo, ini pertanyaan bagus sekali dan relevan dengan apa yang biasa kami kerjakan. Jadi, inisiator bisa dari teman-teman desa wisata sendiri, Pak Igo. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman podcast Dewiku adalah bahwa LPDB itu membangun ekosistem. Jadi tidak hanya memberikan pembiayaan. Dalam mandat kepada kami oleh Pak Dirut kami di LPDB, Pak Supomo, mengatakan pembiayaan LPDB itu harus by design. Kita desainkan. Nah, kenapa demikian? Karena ini terkait dengan arahan dari Pak Menteri bahwa yang dibangun adalah tidak hanya bicara si koperasinya, tetapi ekosistem yang melekat dari usaha koperasi, Pak Igo. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaan Pak Igo adalah bagaimana supaya mempercepat atau ngebentuk harapan dari LPDB. Nah, kalau bicara ekosistem desa wisata, tentu ini tadi kita bicaranya adalah desa wisata hijau atau berkelanjutan dari aspek pemerintah ya Pak Igo. Tentu ada di situ 3P, Pak. People, planet, dan profitnya. Nah, memang fokus kami pada saat kita memberikan pendanaan tentu sisi profit, Pak. Nah, tetapi arahan Pak Teti mengatakan bangun ekosistemnya. Sehingga juga harus diperhatikan namanya people dan planetnya, Pak. Terutama apalagi kalau bicara desa wisata yang berkelanjutan atau desa wisata hijau ini. Nah, ini harus menjadi perhatian penting, Pak Igo. Nah, yang pertama apa? Bahwa para anggota yang ingin
bentuk koperasi ini memiliki kepentingan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Karena kalau nanti dari 10 orang atau 20 orang mau bikin, kemudian satu mau ke Blok M, satu mau ke Labuan Bajo, ini kan jauh sekali. Nah, ini harus dipastikan dulu. Nah, ini butuh edukasi untuk sama-sama mereka memahami tujuannya. Nah, ini yang tidak mudah, karena kalau bicara membentuk usaha baru dengan tujuannya berbeda, itu pasti akan tidak jalan, Pak Igo. Itu satu. Nah, yang kedua kemudian mereka harus memiliki rencana bisnis. Jangan kemudian nanti yuk kita bikin usaha koperasi tapi nggak tahu mau ngapain bisnisnya. Nah, ini teman-teman sekalian, itu yang kadang kurang. Nah, itulah kenapa selalu kita pointingnya pada saat pembangunan satu usaha adalah entrepreneurship. Bahwa mereka harus punya jiwa kewirausahaan. Apa itu? Salah satunya, satu, punya visi, Pak. Jadi saya harapkan teman-teman podcast Dewiku saat membentuk koperasi tadi, misalnya desa wisata misalnya, harus punya visi. Pilihlah pengurus yang punya visi ke depan, yang membawa kemajuan buat koperasinya. Nah, yang kedua, dia harus punya daya tahan yang kuat, karena jatuh bangun, Pak. Usaha itu tidak bisa kemudian sekali jalan langsung maju. Nah, endurance ini daya tahannya harus sesuai inline dengan rencana bisnisnya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak konsisten dan tidak disiplin. Nah, hal itu tentu menjadi bagian daripada pola kita. Nah, di luar itu tentu ada beberapa yang merupakan syarat mandatori, Pak. Misalnya kalau dia usahanya desa wisata, tentu izin usahanya ya jasa wisata dan sebagainya. Jadi itu yang harus juga inline. Tapi saya pikir itu administratif dan itu harusnya bisa dipenuhi. Apalagi kalau Bali ini kan sangat didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sehingga kami pikir nggak ada isu untuk perizinan harusnya sepanjang memang buat masyarakat. Mungkin itu, Pak Igo. Pak Jarot. Ya. Artinya bahwa kita melihat di situ dan sampai sekarang bahwa koperasi di desa wisata itu katakanlah belum terbentuk sesuai dengan harapan dan keinginan. Tantangan terbesar yang Pak Jarot lihat ketika berkunjung ke Bali dan melihat di desa wisata hijau khususnya itu, kira-kira apa tantangan terbesar yang membuat proses ini katakanlah dalam tanda petik tersendat? Jadi kalau tantangan terbesar sebenarnya ada dua hal, Pak. Jadi bicara kelembagaan. Nah, kalau bicara kelembagaan, konteks koperasi yang dipahami masyarakat kita dengan konteks koperasi yang diharapkan regulasi kita itu suka ada gap, Pak. Nah, ini yang mungkin harus mulai pelan-pelan dipahami oleh masyarakat bahwa koperasi itu adalah gimana pun badan usaha. Yang harus menghasilkan profit tadi, Pak, sesuai dengan kalau berkelanjutan P tadi ya, Pak ya. Nah, sehingga itu yang dipahami dulu. Nah, yang kedua tidak fokus. Contoh misalnya kita ke desa wisata, saya lupa di Kintamani itu ada untuk services wisatanya, tetapi juga ada untuk perkebunan jeruknya misalnya. Nah, ini para pelakunya sebagian besar PNS yang masih bekerja di kantoran. Nah, sehingga tidak fokus terhadap usaha gitu. Nah, hal ini pun sama lah kalau kita merefleksi diri. Oke, saya di LPDB, tapi saya punya usaha roti. Ini pun tidak bisa besar-besar, Pak. Kenapa? Nggak fokus, karena saya sambil kerja. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan bagaimana tadi, Pak, entrepreneurship dan fokus kepada usahanya. Nah, tantangan besar inilah yang kemudian saya pikir menjadi salah satu challenge buat masyarakat kita untuk bukan dapatkan dana saja, tetapi untuk naik kelas, Pak. Gitu. Mungkin itu, Pak Igo. Nah, artinya kalau saya baca bahwa edukasi itu sesuatu yang penting. Betul. Untuk masyarakat kita, bagaimana mereka membentuk koperasi di desa wisata, terutama desa wisata hijau, kemudian bisa koperasi ini bisa berkelanjutan. Betul. Poin yang penting dari edukasi ini sebenarnya harus ke mana kita harus, misalnya pemerintah atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan misalnya, ataukah ke LPDB? Kalau bicara fungsi tentu Bapak Ibu teman Dewiku, LPDB tidak memiliki kompetensi dan tupoksi untuk edukasi sebenarnya. Nah, tadi kami bilang kita gandeng biasanya yang relevan buat kita sementara adalah Kementerian Koperasi sendiri. Di sana ada satuan kerja di bawah Deputi Bidang Perkoperasian. Di KASDEPAN-nya itu ada pengembangan SDM, ada kemudian hasil Deputi Kelembagaan. Artinya ada fungsi-fungsi yang itu bisa
bisa diakses oleh teman-teman Kementerian Koperasi. Nah, tetapi sebenarnya yang lebih menarik adalah jika kita melibatkan tidak hanya pemerintah, Pak Igo. Jadi mulai dari pemerhati, asosiasi, forum komunikasi, itu sangat penting. Kenapa? Biasanya kalau pemerintah itu dari 100 yang diberikan, mungkin keterima cuma 10-20, Pak. Nah, ini yang memang harus menjadi challenge kita. Nah, Bali sebenarnya menjadi salah satu provinsi yang luar biasa dari sisi wisata. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah mempunyai orientasi yang untuk tourism. Itu bagus sekali dibandingkan dengan provinsi lain, Pak Igo. Nah, jadi kalau dilihat seperti itu, kami bersedia untuk kemudian menginisiasi program-program edukasi gitu ya, tapi melibatkan banyak pihak. Karena harapannya supaya apa yang dilakukan ini dampaknya langsung konkret dan nyata. Gitu. Menarik, Pak Jarot. Jadi artinya bahwa ketika koperasi ada, pasti masyarakat juga ingin tahu bahwa dana yang digulirkan itu seberapa besar sih dari LPDB. Baik. Jadi LPDB itu karena ini badan umum, kita punya target-target juga, Pak. Jadi ada KPI lah. Kalau bahasa di dalam pemerintah namanya IKU, Pak. Indikator kinerja utama. Itu nanti menyangkut dengan bagaimana capaian-capaian kinerja performance kita. Nah, alhamdulillah LPDB memang sejak tahun 2020 kita selalu achieve IKU itu. Nah, target kami itu setahun itu menyalurkan kurang lebih 1,8 sampai 2 triliun rupiah. Nah, untuk satu koperasi itu kita lebar sekali, Pak. Range-nya luas sekali. Mulai dari 500 juta sampai dengan satu koperasi sampai dengan 250 miliar. Per satu koperasi, Pak. Jadi ini yang saya pikir flexibility range ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Artinya apa, Pak? Pada saat koperasi tumbuh, misalnya saat ini karena skalanya kecil, teman-teman semua, koperasinya hanya butuh 1 miliar. Tapi ayo, karena punya rencana bisnis, punya rencana pengembangan ke depan, sama-sama tumbuh, Pak. Pada saat mereka tumbuh, naik menjadi skala 10 miliar, 50 miliar, LPDB akan ikut dampingin tumbuhnya koperasi di situ. Karena memang fungsi kita ke situ. Gitu, Pak. Artinya bahwa ketika koperasi itu baru terbentuk dan melakukan RAT selama 1 kali, dan sudah ada usahanya, kali usahanya yang jelas, dia bisa dapatkan dana minimal 500 juta itu sudah. Sebenarnya kalau bicara minimal itu kita lebih kepada bagaimana skala overhead kita ya, Pak, supaya prosesnya gini, karena di kami proses 500 juta sama 1 miliar sama. Karena tadi, Pak, ada mandat dari Pak Menteri untuk membangun ekosistem. Jadi sebenarnya pada saat bicara 500 juta, ternyata kebutuhan 1 miliar, ya 1 miliar, Pak, untuk membangun ekosistemnya. Kalau kurang, dia nggak jalan. Nah, ini yang harus dipahami adalah konteksnya adalah bukan berapa tiket daripada pendanaan, tapi benar-benar berapa dana yang dibutuhkan koperasi untuk dia bisa scalable, bisa naik kelasnya, gitu, Pak Igo. Nah, kalau di Desa Wisata Hijau ingin dapatkan dana, kemudian mereka terima dana itu ketika di studi oleh LPDB. Nah, bagaimana cara mereka harus mengembalikan kembali dana yang dipinjamkan oleh LPDB? Nah, contoh misal begini, kita buat satu analogi ya, Pak Igo, ya, teman-teman desa wisata. Misalnya gini, di desa wisata ada misalnya kalau bahasanya apa ya, kalau rumah-rumah untuk guest house ya mungkin ya, kan beberapa desa kita punya guest house, Pak. Kan tentu itu butuh investasi juga. Misalnya kebutuhan listrik, kita sempat kemarin diskusi tentang solar panel, bagian daripada intervensi efisiensi kelistrikan kita dan untuk energi terbarukan misalnya. Nah, dia kan butuh investasi tuh, beli solar panelnya. Nah, pada saat dia solar panel dibeli, investasi, LPDB misalnya memberikan pendanaan kepada desa wisata tersebut, ada 20 guest house, membutuhkan satu solar panel 100 juta, berarti kan 2 miliar, Pak. Nah, maka yang kita perhitungkan adalah okupansi guest house dan tamu-tamu yang datang ke desa wisata. Nah, untuk melihat kira-kira kemampuan bayarnya berapa, tentu harus ada historical, Pak. Gitu. Atau proyeksi kira-kira dengan adanya tambahan investasi ini, wisatawan yang hadir itu berapa sih? Nambah nggak sih? Nah, sehingga jangan kemudian dananya LPDB dibeli mobil mewah yang tidak ada kaitannya. Tetapi juga begini saya analogikan, Pak Igo, misalnya
Contoh yang paling mudah misalnya gini, saya mau ngojek dari depan komplek ke dalam komplek-komplek perumahan. Iya. Nah, saya minjemnya 500 juta karena saya mau pakai Harley Davidson. Kira-kira mampu nggak? Nah, jadi hal ini yang harus menjadi perhatian teman-teman. Jadi bukan berapa yang diharapkan, tetapi harus sesuai dengan tadi bagaimana cara mengangsurnya, gitu. Karena kalau nanti kita berikan, tetapi di atas pemberiannya itu di bawah kemampuan mengangsur, menjebak teman-teman jadi bermasalah. Nah, ini yang kita nggak mau juga, Pak Igo. Nah, gitu, durasi mengangsur itu berapa lama kalau desa wisata misalnya? Nah, sebenarnya kalau ya gini Pak Igo, kalau dalam regulasi kita teman-teman Dewiku itu investasi sampai 10 tahun. Kalau investasi, ini regulasi. Modal kerja 5 tahun. Nah, tetapi biasanya teman-teman koperasi justru nggak mau lama-lama. Kenapa? Karena mereka mau nanti bergulir, lunas tambah lagi, lunas tambah lagi. Ya, kalau bicara di perbankan mungkin top ya. Tapi kami melihatnya adalah mengikuti perkembangan usaha si koperasi, Pak. Jadi mereka lebih baik, Pak, udah saya 3 tahun saja, kemudian 3 tahun lunas, kami sudah naik, Pak, skalanya tadi 500 juta, 1 miliar. Nah, itu yang kita ikutin, Pak Igo. Gitu. Sahabat Dewiku, ternyata sangat menarik ketika kita bicara dengan Pak Jarot tentang bagaimana mengakselerasi koperasi di desa wisata hijau. Nah, saya berharap bahwa koperasi akan terbentuk dengan segera di desa wisata hijau, dan saya berpikir bahwa untuk mengakselerasinya itu ada ini yang pakarnya desa wisata hijau, dia akan bicara dengan Pak Jarot bagaimana supaya koperasi segera terbentuk di desa wisata hijau. Nah, ini saya pikir dua-duanya connect nih antara Pak Jarot sama Pak Deka nih yang pakar desa wisata hijau. Siap. Nah, bagaimana mereka dua mengelaborasi ini supaya barang ini tetap segera terbentuk di desa wisata hijau. Nah, silakan Pak Deka untuk berbincang-bincang dengan Pak Jarot, mumpung Pak Jarot lagi semangat juga untuk bicara tentang koperasi desa wisata hijau. Sebenarnya terima kasih Pak Igo, terima kasih. Terima kasih Pak Jarot ya. Halo Pak Jarot. Siap, terima Pak Deka. kasih sekali loh. Terima kasih Pak Deka. Sudah menyempatkan diri datang ke Bali gitu Nah, menyambung dari pembicaraan dengan Igo, nah saya tertarik nih. Kira-kira bagaimana program LPDP yang secara khusus didedikasikan untuk pengembangan desa wisata hijau. Nah, kira-kira itu. Baik Pak Deka, teman-teman Dewiku. Jadi LPDP ini memang 2021 difokuskan kepada sektorial. Nah, salah satu fokusnya adalah bagaimana kemudian dana LPDP, dana bergulir kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang tentunya ada di desa sebenarnya. Nah, itulah kemudian Pak Menteri kita, Pak Teten Mas Duki, itu menginisiasi beberapa program untuk di desa wisata. Jadi ada beberapa yang kemudian difokuskan, contoh misalnya kalau di Bali sudah ada beberapa desa yang coba kita kunjungi gitu ya, untuk kita lakukan pendekatan supaya bisa tidak hanya dapat dana LPDP, tapi juga eskalasi dari usahanya Pak Deka. Nah, satunya di Raja 4, Pak. Nah, program-program ini tentu bisa dikatakan
mulai dari pendampingan, kita ada namanya profiling dan assessment Pak Deka, dan kita juga dengan Pak Deka sempat diberikan berbagai tools terkait dengan Desa Wisata Hijau. Kalau Bapak Deka ingat, kita sempat undang Pak Deka dalam FGD kami, internal LPDB, kita memberikan satu tools tambahan yang hanya standar profiling LPDB dan Kemenkop untuk Desa Wisata Hijau. Nah, itu sudah kita jalankan. Jadi setiap kita melakukan pendampingan kepada Desa Wisata Hijau, ada tools tambahan yang itu dari hasil penelitian Pak Deka kalau nggak salah, itu untuk Desa Wisata Hijau Pak Deka. Itu satu hal yang pertama kita lakukan. Belum ada satu industri pun yang kita spesifik untuk itu. Jadi itu satu keberpihakan LPDB kepada teman-teman Dewiku ya, Desa Wisata Hijau. Nah, yang kedua tentu ada juga yang nanti menarik adalah LPDB tidak hanya memberikan pendampingan saja, tapi berusaha untuk memanfaatkan LPDB Network, jejaring LPDB, supaya Desa Wisata Hijau itu dapat lebih cepat mengakselerasi. Nah, makanya mungkin Pak Deka tak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya kalau memang menonton podcast ini, ayo kita coba bekerja sama, sentuhlah kami sehingga nanti mendapatkan layanan kami. Karena kalau tidak langsung merasakan, tidak tahu apa manfaatnya gitu Pak Deka. Mungkin itu tambahan saya. Baik, waduh, terima kasih. Senang sekali saya mendengarnya pemirsa. Apa yang akan segera dilakukan oleh Pak Jarot ini. Nah, berarti dengan kata lain sudah sedang digodok ya Pak, program pengembangan desa wisata berbasis koperasi ya Pak. Betul. Betul. Nah, sebagai tambahan tadi disebut-sebut juga sama Pak Jarot tentang beberapa tools ya terkait dengan pengembangan desa wisata hijau. Nah, bagi pemirsa yang ingin tahu seperti apa itu rating toolsnya segala macam ya. Nah, ini saya sudah buatkan buku ini ya. Jadi Anda bisa mempelajari berbagai macam pengukuran ya, bukan berbagai macam pengukuran, berbagai indikator yang harus diukur ya untuk melihat apakah desa wisata kita sudah hijau. Nah, syaratnya kalau mau dapat ya bantuan dari LPDP harus hijau dulu ya. Jadi jangan sampai nanti setelah dapat dana malah desanya dieksploitasi habis-habisan, planetnya hancur, profitnya naik, planetnya hancur. Kita harus sama semua, baik people, planet, dan profit. Kira-kira gitu ya Pak ya? Berarti sudah ada permohonan dari Raja Ampat atau Kepulauan Riau ya, setahu saya begitu ya Pak. Betul. Tinggal kita godok aja ya nanti dengan lebih matang ya. Betul Pak. Nah, sebagai closing statement nih Pak, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada pemirsa podcast Dewiku ini? Baik, terima kasih Pak Deka, teman-teman podcast Dewiku yang bicara desa wisata berkelanjutan atau desa wisata hijau, ini tetap harus 3 parameter yang kita perhatikan: people, planet, dan profit. Nah, yang harus kita pahami adalah harus saling beriringan. Jangan kemudian satu sama lain saling meninggalkan. Kenapa demikian? Kalau untuk berkelanjutan, jagalah alam kita, jagalah komunitas kita, masyarakatnya, sehingga nanti hasilnya keuntungan kita itu bisa untuk alam dan untuk masyarakatnya. Dengan demikian, harapan kita dari LPDB UMKM dapat memberikan akses pendanaan yang tidak hanya sekali gitu ya, tidak hanya satu hit saja, tetapi terus berkelanjutan sesuai dengan namanya, yaitu Desa Wisata Hijau atau Desa Wisata Berkelanjutan. Mungkin demikian, Pak Deka. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya Pak Jarot ya. Jangan bosan-bosan Pak untuk mendukung kita demi untuk kemajuan Desa Wisata Hijau se-Indonesia, bukan cuma Sebali saja Pak. Indonesia. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Terima kasih Pak Deka. Terima kasih. Salam Dewiku.